Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabar kalian? Oh iya, mungkin ini adalah pertemuan pertama karena kita baru ketemu kali ini di kelas 4 Aliyah. Pertama, saya ucapkan selamat buat kalian yang sudah naik kelas dari kelas 3 ke kelas 4. Dan selamat bergabung pula di peminatan ilmu sosial. Saya di sini Eko Hirkamoyo, guru pendidikan ekonomi. Jadi kita akan belajar ekonomi yang selama ini disampaikan di ilmu pengetahuan sosial terpadu. Nah, tentunya kalian sudah terbiasa dengan kehidupan ekonomi di kehidupan sehari-hari kalian. Apa saja yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari kalian? Mungkin di televisi, di kehidupan sehari-hari, kalian pernah mendengar kata kesulitan ekonomi, golongan ekonomi lemah, pembangunan ekonomi, dan masih banyak lagi. Kadang banyak orang berkeluh kesah tentang masalah ekonomi. Namun, apakah semua itu harus kita pelajari dalam sebuah mata pelajaran? Tentu saja. Karena itu semua akan kalian hadapi sampai nanti, sampai kalian berkeluarga, bahkan sampai akhir hayat kita. Kemudian dalam kehidupan sehari yang sering seperti itu, sebenarnya apakah ilmu ekonomi itu sendiri? Pasti kalian bingung juga. Padahal itu sudah setiap hari kita laksanakan, kita lakukan, dan seterusnya. Nah, sebenarnya istilah ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga, dan nomos berarti aturan. Jadi, ekonomi adalah peraturan rumah tangga. Tapi apakah itu mengatur semua rumah tangga? Dan apakah itu mengatur semua kehidupan dari seluruh anggota rumah tangga? Tentunya tidak. Karena dalam ekonomi ada batas-batas tertentu yang diatur dalam sebuah rumah tangga. Jadi dari kesimpulannya dapat kita ambil kesimpulan bahwa ekonomi mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kehidupan atau kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangga. Terus pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan rumah tangga itu sendiri? Dalam pengertian konsep ekonomi, rumah tangga bisa terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah rumah tangga perorangan atau rumah tangga keluarga. Yang ada di rumah kalian, ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, ada saudara. Nah, itulah yang disebut sebagai rumah tangga perorangan. Di mana di situ ada sebuah kehidupan, di mana di situ ada muncul sebuah kebutuhan, di mana di situ ada alat pemuas kebutuhannya untuk memenuhi kebutuhan semuanya. Tentu saja, itu semua termasuk dalam pengertian konsep ilmu ekonomi. Kemudian yang kedua, dalam pengertian rumah tangga adalah rumah tangga badan usaha atau perusahaan. Tentu kalian tidak asing lagi dengan kata perusahaan. Tidak asing lagi dengan kata badan usaha. Kalian yang sering mengkonsumsi barang atau mungkin jasa atau mungkin hal lain, tentu sering Anda lihat bahwa sebuah produk, sebuah jasa itu pasti diproduksi oleh sebuah perusahaan. Nah, perusahaan yang memproduksi barang atau jasa itu juga dikategorikan sebagai badan usaha, di mana badan usaha itu adalah juga dianggap sebagai sebuah rumah tangga. Karena di dalamnya juga ada seorang pimpinan, seorang direksi, seorang komisaris, karyawan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan rumah tangga adalah rumah tangga pemerintah atau rumah tangga negara. Dalam pengertian ini, yang disebut sebagai pemerintah adalah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik kabupaten kota, baik provinsi, ataupun pemerintah pusat, di mana di situ ada seorang kepala daerah, bupati, atau gubernur, dan juga seorang presiden.
dan lembaga-lembaga lain yang ikut mengatur dalam kerumah tanggaan, baik di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kesemuanya itu juga dianggap sebagai satu kesatuan rumah tangga. Nah, anak-anakku, dari ketiga hal tadi, tentunya semuanya punya aturan. Nah, aturan-aturan yang diatur dalam setiap rumah tangga tadi tentu disebut sebagai pengertian secara umum konsep ilmu ekonomi. Nah, kalian sekarang silahkan perhatikan dalam kehidupan sehari-hari kalian, di rumah kalian. Tolong silahkan dicatat apa yang Anda lakukan sejak dari bangun tidur sampai kemudian Anda tidur kembali. Dari semua kegiatan yang kalian catat tadi, silahkan kemudian Anda sarikan mana yang merupakan kegiatan yang termasuk dalam konsep ekonomi. Setelah itu, silahkan Anda renungkan. Kemudian Anda lihat, Anda pelajari kembali untuk memperkaya khasanah pengertian konsep ilmu ekonomi kalian. Baiklah anak-anakku, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup sekian. Dan silahkan tambah wawasan kalian. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.